Berapa harga kue yang paling mahal yang pernah kalian beli? 100 ribu? 200 ribu? Sejuta? Oke, nggak ada masalah. Berapa harga jasa potong kue yang pernah kalian bayar? Hah? Apaan, no? Yes, you hear me right. Jasa potong kue. Nih gini. Set, sek, 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 set. There you go. Kalau kalian bingung berapa jasanya, bagaimana kalau gue menawarkan 2 juta rupiah per kue? Lu ngomong apa, no? Yes, ini ternyata terjadi di sebuah restoran di mana ketika kamu ulang tahun, kamu kuenya dipotongin, di bill kamu kena biaya $110 untuk jasa potong kue. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dan menurut kalian ini wajar apa enggak? LA restaurant address viral 110 cake cutting charge after influencer visit. Yes, baru-baru ini ada sebuah video yang rame di TikTok tentang seorang perempuan yang mungkin agak influencer itu semacam bikin video protes karena pada saat dia ulang tahun dan dia potong kue di sana, bukan potong kue, lebih tepatnya dipotongin kuenya. Pada saat dia mau bayar, ternyata dia dikenakan charge sekitar $110 atau sekitar 2 juta rupiah dengan rate currency yang sekarang dia langsung kayak, hah? Kok gitu? Had this cake cut at a rooftop bar in LA. They cut the cake for us, and you want to guess how much it cost? He claimed on just TV like Cake cutting, $110 just to cut the cake. Do not. Yes, terdengar dengan jelas dan sangat aneh memang bahwa ternyata di mungkin beberapa restoran di Amerika sana bahwa ketika kamu acara ulang tahun dan kamu mau dipotongin kuenya, itu ternyata dikenakan biaya potong kue sebesar $110, 2 juta rupiah. Nggak, bukan kalian doang yang mau ngamuk-ngamuk. Gue juga pas baca aja pengen apa? Maksud gue lu emang motongnya pakai apa? Master Sword, Soul Edge, Excalibur tuh lu keluarin dari tancepan terus lu pakai buat potong kue. Keyblade, betang-betang Kingdom Heart mau keluar lu tiba-tiba nyari Keyblade lu di kamar terus lu motong kue. Ini kesian sih udah nggak keluar title-nya tapi kita sebut aja Yamato. Lu pikir I am the storm there is approaching. Itu Yamato bukan sih? Nggak tahu, gue ngelap. Gue sebenarnya nggak terlalu gimana sama DMC. Gue DMC only for the meme, bro. Yang intinya 2 juta tuh apa? Jasa potong kue macam apa? Sespesial apa? Dipotonginnya langsung sama Gordon Ramsay atau sama Donald Trump? I mean, that's fair. Menurut gue kalau gue bisa ngundang Donald Trump ke ulang tahun gue untuk potongin kue $110, ya, I mean, okay. Can he do it twice? But again, it's just doesn't make sense, right? The cake, and they were like, yeah, we can store it, no problem. And then they cut it for us, and then boom, $110. Like, at least tell us. Jadi seperti yang kalian dengar, dia minta tolong, ini kuenya bisa dipotongin apa enggak? Dia bilang bisa, terus tahu-tahu, boom, $110. Kasih tahu dulu ke atau bilang dulu ke. Intinya customer ini cuma ngeluhnya kayak, lu jangan bilang bisa doang, kasih tahu ini ada biayanya ya, nanti kena segini ya. Jadi dia nggak tiba-tiba juga kayak nuntut atau gimana, lebih ke harusnya bukannya lu ngasih tahu dulu ya kalau misalnya apa-apa itu mesti ada bayarannya. Biar nanti ya sama-sama enak aja. Gua rasa itu adalah intensi yang udah baik dan udah jelas ya. Dan ya intinya ini video rame banget dan yang gua mau apresiasi adalah restorannya. Loh. Anda tadi marah-marah sama restorannya. Anda tadi tidak mendukung restorannya. Tiba-tiba Anda salut sama restorannya. Kenapa? Ya makanya dengerin sampai habis. Jangan kayak orang Facebook. Udah screenshotnya diambil dari mana, bukan punya dia bikin narasi sendiri. Terus dia ngamuk-ngamuk sendiri kalau udah salah. Ups. Jadi, restorannya ini punya PR yang menurut gue bagus banget. Yang sangat luar biasa dan mungkin bisa dicontoh. Karena abis ini ada video lanjutannya. I wanted to make a follow-up video about the video I made about getting charged $110 at the rooftop restaurant in Beverly Hills. There was a lot of attention on the video and a lot of comments, and I just want to clear some things up. I want to say that we understand that there's a cake cutting fee. We brought our own outside cake for someone's birthday, and we understand that there's a fee for doing that. But the biggest problem, and the reason why I made the video, is because they never disclosed the price or the fee to us. We were all a couple drinks deep, and then the server asked, "Do you want us to cut the cake for you?" We said sure, and then when they handed us the receipt, $110 cake cutting charge, which I thought was super unfair because when you're offering a service or something, you should always disclose the fee so that both parties can be in agreement, but that never happened. Jadi mbaknya mau semacam recap yang intinya dia udah bilang bahwa ya sebenarnya nggak masalah ada fee-nya apa enggak, cuman nggak dikasih tahu fee-nya berapa. Kalaupun kasih tahu ada fee-nya, jadi dia bisa kayak mikir-mikir untuk minta tolong apa enggak. Menurut gue itu fair banget gitu loh. Masalah restorannya nggak ngasih tahu. But since then they have reached out to me and they are offering a full refund for the cake cutting, and they also invited me to go back. Dan keren ya restorannya itu ketika viral itu malah nge-reach out mbaknya untuk coba diskusi dan minta maaf dan bahkan langsung nawarin refund. Dan abis
nawarin refund, langsung dibilang please datang lagi dong ke kita mau undang lu nih ke restoran kami dan lain-lain. That's a good PR. Itu adalah PR sederhana yang bagus dan jarang banget dilakuin sama sekitaran gua. Kalian sadar gak sih? Kayak oke, sebenarnya ada Mbak V-nya, cuman mungkin maaf ada kesalahan, ada keteluran dari salah satu server kami atau gimana. Kami mau nawarin refund dan Mbak kami mau undang secara terspesialkan, ter-VIP kan atau tereksklusifkan untuk please datang lagi ke restoran kami. Sesimpel itu. Kesalahpahaman ini diselesaikan dengan cara yang sangat luar biasa. Karena kalau kalian tahu di sekitar kita, langsung bikin surat pernyataan, langsung di DM. Ini kami akan ajukan dan kami akan laporkan. Dor. Sesimpel minta maaf, lurusin, tawarin refund, undang lagi. Menurut gue itu adalah pelajaran PR yang lu pada juga bisa ambil, simpen, dan taruh di kepala gitu. Keren banget menurut gue, sangat keren. Luar biasa. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gua yang nggak gua tampilin ke publik. Thank you Singamori Aristoteles, thank you Singamori Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini atau di klip juga boleh. Now back to the video. Sumpah men, jauh beda banget sama yang lagi banyak terjadi kalau ada kesalahpahaman antara business owner sama customernya. Please buat teman-teman yang para business owner, gue tahu nggak menyenangkan, gue tahu merepotkan, tapi kadang itu jadi sesuatu yang mengurangi resiko yang lebih buruk untuk bisnis kalian. Serius deh, gue berbicara juga dari pengalaman dan dari klien-klien yang sempat gue urus. Kalau lu handle kayak gini, menurut gue akan jauh lebih bagus. Toh si mbak-mbak influencernya juga sangat mengerti dan dia juga bahkan bikin video klarifikasi, bahkan minta tolong sama orang-orang untuk stop review jelek restorannya. I did see that a lot of people are leaving 1-star reviews for the restaurant, which I do think is quite unfair because they're saying it's their experience. The whole experience wasn't bad. The rooftop is beautiful. The restaurant is beautiful. The food is pretty good. It's just expensive, but what can you expect at a Beverly Hills rooftop restaurant? So I do think that is quite unfair because they're getting these unfair reviews. I still stand by what happened, but I really do appreciate them making things right and hope that this video is a learning lesson for not only us to always ask when we're bringing an outside cake, is there a charge, and for other people to ask too. So. Dan udah clear. Bahkan mbaknya sampai bilang please jangan review bintang 1 dong karena itu nggak fair. Gue juga setuju tuh, review bintang 1 tuh kadang-kadang nggak make sense gitu. Kalau nggak mendesak gitu, lu nggak di sana, lu nggak makan di sana, kenapa lu review? Iya nggak sih? Yang akhirnya semua kelar, sama-sama menang, nggak ada yang kalah dan ya berakhir dengan indah. But still sebagai non-American citizen dan sebagai orang yang sebenarnya udah sering ngeliatin Amerika dan mengkonsumsi apa yang terjadi di Amerika, gue tetap kaget sih ada biaya potong 2 juta. Gue tetap nggak mau sih. I mean like, tapi mas maaf, pisaunya nggak boleh dipinjam kalau nggak bayar. I don't mind, I will use my hand, and then gue bagiin ke teman-teman gue gitu. Lu makan nih, kalau lu nggak makan kita patungan $110 untuk bayarin orang motongin. Gimana? Dan pasti bro-bro gue, sis gue setuju. Yes, let's eat it like we should eat in our hometown with our hand, ya. Bodoh amat kotor, tinggal cuci tangan. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Komentar hari ini datang dari video di mana gue ngebahas orang-orang sebel sama God of War terbaru karena protagonisnya cewek. Komentar datang dari kakak. Oi QB, Kratos getting replaced and took all the pants, man. Kalau gak ngerti apa, tonton dulu videonya. Mau komentar kalian dibacakan? Komen di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri. Dan thank you buat para member yang udah support gue sampai sekarang. Bukti kalau kalian nonton sampai habis, sebutin berapa harga duit ya, ini seriusan, berapa harga biaya potong kue yang rela kalian bayar? Motongin kue doang, iya. Orang biasa, pemotong biasa, nggak ada yang spesial, lu rela bayar berapa? Dan untuk kita semua, stay clean and sound.